Ini untuk semua kadang yang gembleng ya. Gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya siapapun dia, kalau sudah selesai gembleng, berarti laku murninya itu sudah selesai. Laku murninya berganti menjadi laku suci, dikarenakan sudah mencapai suci. Dari murni mencapai suci, artinya laku murninya selesai berganti menjadi laku suci. Di dalam laku suci ada dua dimensi yang harus dipraktekkan di setiap saatnya. Lah, selama panjenengan gembleng, panjenengan itu sedang berlatih atau sedang melatih diri tentang dua dimensi yang nantinya itu akan dipraktekkan di setiap saatnya. Nah, pelatihan ini jenengan harus berhasil selama gembleng. Karena apa? Karena gembleng saya beri waktu singkat buat panjenengan. Ya. Jadi laku gembleng itu ndak saya ulur-ulur. Agar tidak ada satupun, agar tidak ada sesuatu apapun yang terbengkalai, maka saya berikan waktu yang sangat singkat kepada panjenengan tentang gembleng, yaitu 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan 3 level di rumahnya sendiri sebelum datang ke pesanggerahan untuk gembleng. Nah, waktu 4 hari 4 malam itu kan teramat singkat itu. Makanya di dalam gembleng berulang kali diberi motivasi bersungguh-sungguhlah. Karena pelatihan panjenengan teramat singkat di sini. Hanya 4 hari 4 malam. Dan selama 4 hari 4 malam itu panjenengan sedang berlatih atau melatih diri tentang dua dimensi yang nantinya akan dipraktekkan di setiap saatnya ketika laku suci menuju abadi. Jadi ketika gembleng panjenengan selesai, berarti laku murni panjenengan itu selesai. Selanjutnya berganti menjadi laku suci menuju abadi. Nah, di dalam laku suci menuju abadi itu ada dua dimensi atau dua laku yang harus kita praktekkan di setiap saatnya selama kita laku suci menuju abadi. Lah, dua dimensi ini sedang panjenengan latih di setiap hari, di setiap malamnya selama panjenengan gembleng di sini. Apakah dua dimensi itu? Diam ketika panjenengan bersamadhi. Sedangkan dimensi keduanya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun di luar patrap samadhi. Nah, ini yang sedang panjenengan latih. Jadi di dalam patrap samadhi panjenengan harus benar-benar mumpuni di dalam diam. Di luar patrap samadhi panjenengan harus benar-benar mumpuni di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun, dimanapun hingga sampai kapanpun. Karena hanya dua dimensi itu, laku suci menuju abadi. Dan dua dimensi itulah yang akan berperan
mempertahankan suci yang sudah berhasil panjenengan capai dan memperluas suci yang sudah panjenengan miliki. Tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih ringan selain diam ketika bersamadi dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun di luar samadi, ketika berkeluarga, bermasyarakat, bekerja dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini pelatihannya adalah ketika selama panjenengan sedang gembleng bersama saya di sini. Ini pelatihannya di sini. Jadi sebelum panjenengan saya luluskan gemblengnya, panjenengan harus mumpuni dulu gitu. Karena apa? Karena kalau panjenengan belum mumpuni tentang dua hal ini, selesai gembleng pulang ke rumah jenengan cuma tolak-tolak gini. Menghadapi keluarga bagaimana? Menghadapi tetangga bagaimana? Menghadapi ketika bermasyarakat bagaimana? Jenengan nggak tahu nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, apa artinya mencapai suci? Jadi malam ini saya akan memastikan diamnya panjenengan ketika bersamadi dan kelakuan panjenengan ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun di luar patrap samadi. Kalau malam ini saya tidak mendapatkan kepastian dari panjenengan, malam ini saya belum bisa, bukan tidak ya. Kalau malam ini saya belum mendapatkan kepastian tentang dua hal ini dari diri panjenengan, maka mohon maaf, malam ini saya belum bisa meluluskan panjenengan yang sudah sampai di tahapan manunggal jati. Karena apa? Karena panjenengan sendiri yang akan rugi. Nah, saya usahakan bisa mencapai suci. Setelah mencapai suci, jenengan tetap bingung. Jadi percuma akan mencapai suci. Maka suci itu segalanya. Suci adalah tingkatan tertinggi. Tapi setelah mencapai suci, masih tetap seperti masa lalu. Lah kanggo apa? Untuk apa? Saya ingin memastikan dimensi pertama. Ketika panjenengan diam di dalam samadi, bisa enggak? Mengalami kesulitan apa enggak? Coba. Untuk semua yang gembleng. Belum, Pak. Ketika panjenengan diam, ketika panjenengan bersamadi, diam di dalam bersamadi. Di saat pikiran panjenengan ingat rumah, ingat anak, ingat istri, ingat suami, ingat pekerjaan, ingat janji mungkin, ingat hutang, panjenengan bisa diam nggak di situ? Kalau bisa diam, diamnya panjenengan itu kesulitan nggak di situ? Atau mungkin di dalam diam saat semedi, tubuhnya bergetar, bagian tubuhnya bergerak, atau merinding, atau panas, atau dingin, atau boyoke dengkeen, atau dengkulnya capek. Bisa diam nggak? Kalau bisa diam, diamnya jenengan itu kesulitan nggak di situ? Coba jujur. Kalau kesulitan, katakan kesulitan. Ayo. Bisa menyikapi diam nggak? Ketika pikiran panjenengan ingat itu pleketik rono, pleketik rono, pleketik rono, pleketik rono. Mempengaruhi diamnya panjenengan tidak? Panjenengan bisa diam tidak? Ketika tubuh panjenengan capek, letih, dengkek, ngantuk, bergetar, merinding, panas, keringetan, itu mempengaruhi diamnya panjenengan enggak? Diamnya panjenengan bisa diam enggak? Coba, ayo. Jawab. Bisa. Bisa. Nah. Walaupun sulit kan. Ya. Kami menerima segala sensasi. Ya. Kalau kita ingat Wahyu Pancalaku, diam itu gampang loh ya. Kalau kita ingat, tidak lupa dengan Wahyu Pancalaku, diam itu teramat sangat gampang.
Kenapa saya katakan diam itu gampang? Ketika kita ingat dengan Wahyu Pancalaku, Wahyu Pancalaku adalah pasrah kepada Romo, menerima keputusan Romo, mempersilahkan kuasa Romo. Nah, kalau sudah pasrah kepada Romo, apapun keputusan Romo sudah kita terima, kekuasaan Romo sudah kita persilahkan, kita bisa apa coba? Kalau ini baru 3 loh ya, baru 3. Nah, kalau sudah 3 ini kita bisa apa-apa? Kalau nggak diam kita bisa apa? Nggak bisa apa. Nggak bisa apa, berarti kan kita diam kan, mau nggak mau kan, bisa nggak bisa kan. Terkecuali kita lupa dengan Wahyu Pancalaku, wanyal meneng, wih utak kok dikongkon menang kok tetep kelingan rono. Ya. Jadi Romo itu luar biasa. Jadi ketika kita pasrah, langsung diterima tanpa tetek bengek itu. Ketika ada seorang putra pasrah sama Romo, Romo langsung menerima tanpa basa-basi. Dikarenakan Romo menerima kepasrahan kita, Romo minta ulang, minta juga, kepasrahan kamu saya terima. Nah sekarang kekuasaanku harus kamu terima loh. Ya. Kepasrahanmu saya terima. Dan sekarang sebaliknya, kamu juga harus menerima kekuasaanku. Kamu juga harus menerima keputusanku. Benar kamu pasrah sama saya. Benar atau tidak benar, iya atau bohong, pasrahmu aku terima. Sekarang sebaliknya, keputusanku harus kamu terima. Kekuasaanku juga harus kamu persilahkan. Dengan begitu, di dalam bersamadi, aku beri keputusan, pikiranmu ingat rumah. Ayo kamu bisa nerima enggak? Aku beri keputusan, pikiranmu ingat pekerjaan. Ayo bisa menerima enggak keputusanku? Aku beri keputusan, tubuhmu bergetar, kakimu semuten, boyokmu dengkean, itu keputusanku. Kamu bisa nerima enggak? Kesimpulannya, hanya dengan mengingat apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku, diam itu teramat mudah asline. Diam itu akan menjadi sulit dikarenakan antara dua. Kalau bukan lupa dengan Wahyu Pancalaku, ya ndak mau Wahyu Pancalaku. Lah, patrap kita itu ditentukan oleh diamnya kita ketika bersamadi. Dan ketika kita mau diam, maka Romo yang akan bergerak. Romo yang akan bergerak. Romo yang akan berkuasa, bukan kita lagi. Artinya, di dalam samadi, apapun yang terjadi, panjenengan bisa diam kan? Nggih. Sip, mantap. Awas ini. Kalau sampai saya melihat. Ya. Kenapa ketika bersamadi kita akan mengalami berbagai macam proses? Lawong sudah pasrah gitu loh. Satu sudah pasrah kan, apapun keputusan Romo sudah kita persilahkan. Dan kekuasaan Romo juga sudah kita persilahkan. Jadi ya sudah pasti ketika bersamadi ya langsung diproses gitu. Lawang kita sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan. Ya pasti diproses, dan apapun prosesnya kita tidak bisa apa-apa. Karena sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan. Jadi diam aja.
Ibaratnya sekalipun kepala kita dioyak-oyak sampai kebentur dinding atau kebentur tanah, kita hanya bisa diam, ndak bisa protes, ndak bisa instruksi. Menolak, gagal. Akhirnya tertunda lagi karena gagal. Nanti patrap samadhi ngalami lagi. Lawang tadi yang proses yang tadi tertunda kan harus selesai itu. Nah, supaya prosesnya selalu selesai di setiap kita bersamadhi, maka apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya, tetaplah diam. Karena sesungguhnya kita sudah nggak bisa apa-apa, sebab sudah wahyu pancalaku. Mikir juga nggak bisa, lawang pikirannya sudah dinonaktifkan. Otaknya nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan, ndak iso mikirnya bisa iso, pokoknya jublek diam seperti patung. Dibunuh sekalipun oleh Romo tetap diam, ndak bisa instruksi, ndak bisa protes, ndak bisa menolak. Nah, ini rahasianya, rahasia dimensi pertama bagi seorang pelaku suci menuju abadi. Apapun yang terjadi, bisa diam, maka Romo yang akan jumeneng. Apapun yang terjadi, mau diam, maka Romo yang akan jumeneng. Bukan kita lagi. Karena apa? Karena kitanya diam. Gitu. Jadi, ketika kita bersedia diam, ketika kita bisa diam, digigit nyamuk yang nyeplek-plek itu sudah bukan kita. Maksud nggak jenengan? Itu sudah Romo. Jadi jangan risaukan itu gitu. Jangan risaukan. Syaratnya kita mau diem aja. Ketika kita diam di dalam samadhi, ada ular deket, itu yang akan melakukan Romo. Romo. Nyamuk gigit, Romo yang akan melakukan. Jadi tangan kita bergerak mukul nyamuk itu Romo yang melakukan, bukan kita. Kalau kitanya mau diam. Semisal kakinya geringgingen karena duduk bersila di dalam bersamadhi lama, kakinya geringgingen. Di saat kaki kita geringgingen, di saat kaki kita kesemutan, di saat kaki kita linu karena duduk bersila di dalam bersamadhi lama, kalau kitanya mau tetap diam, Romo yang akan melakukan. Lah kalau Romo yang melakukan berarti kan rematiknya, geringingannya, semutannya kan disembuhkan sama Romo lah, Bang Romo yang melakukan. Nah, kalau kita yang melakukan, pasti kita akan menggerakkan kaki, ya kan? Kita yang melakukan. Nah, kalau Romo yang melakukan, menyembuhkan, menyempurnakan. Kalau Romo yang melakukan. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya, ketika panjenengan diam di dalam bersamadhi, tetaplah diam. Ini rahasia dimensi pertama di dalam laku suci menuju abadi. Rahasia kedua, rahasia dimensi kedua di dalam laku suci menuju abadi adalah ada di kelakuan. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun di luar patrap samadhi. Yang perlu diperjelas di sini adalah bagaimana cara dan tekniknya menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun itu, kan gitu toh? Iya. Nah, ini yang perlu diperjelas. Cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun itu terlampau amat sangat gampang. Bahkan tidak perlu meneteskan keringat. Saking gampangnya.
Saking gampangnya sampai-sampai tidak harus meneteskan keringat. Itu adalah cara atau teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Wow! Sampai-sampai tidak harus meneteskan keringat. Bagaimana sih? Sebenarnya sudah terlalu sering saya informasikan. Namun malam ini saya ingin lebih menegaskan lagi. Cara atau teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun adalah cukup menikmati rasa yang dilahirkan oleh gerak tubuh dan gerak pikiran, batin, syahwat kita. Harap sederhana toh. Hanya menikmati rasanya. Tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu berbuat apapun, tidak perlu melakukan apapun. Cukup menikmati rasanya. Misal contoh. Saya mau ke toilet. Agar supaya kebersihan telapak kaki saya terjaga, maka saya menggunakan sandal. Ketika kaki saya menyentuh sandal, itu kan ada rasanya. Lah, cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada sandal, maka nikmatilah rasa yang terlahir atau rasa yang tercipta oleh kaki ketika menyentuh sandal. Jadi ketika kaki kita menyentuh sandal itu kan ada rasanya. Lah, rasanya kaki, rasanya sentuhan kaki dengan sandal itulah yang kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan begitu berarti saya sudah menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada sandal. Ketika saya hendak merokok, nah ini banyak rasa nih. Rokok ini banyak rasa nih. Ya. Keinginan merokok, kehendak merokok ini banyak akan melahirkan banyak rasa. Rasa pertama, kalau tangan saya refleks menyentuh korek terlebih dahulu, ya sentuhan tangan dengan korek ini ada rasanya. Nah, kalau refleks tangan saya untuk merokok menyentuh lebih dulu rokok juga ada rasanya. Jadi ketika tangan kita menyentuh korek ada rasanya, ketika tangan kita menyentuh bungkus rokok ada rasanya, ketika tangan kita mengambil sebatang rokok ada rasanya, ketika bibir kita ada rasanya, ketika ada rasanya ini juga ada rasanya, dan semuanya itu kau nikmati rasanya. Dengan seperti itu berarti saya sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada korek, bungkus rokok, api, dan asapnya. Itu adalah cara atau teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu contoh paling sederhana. Jadi ketika kita bersedia menikmati rasa yang diciptakan, yang dilahirkan, atau yang dimunculkan oleh gerak tubuh kita atau gerak otak, hati, kelamin kita, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, berarti kita sudah memberikan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu kepada sesuatu tersebut. Bahkan ketika otak atau pikiran kita bergerak, teringat sesuatu, itu juga ada rasanya. Lah, rasa itulah yang dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Misal contoh, otak atau pikiran saya ingat istri, ada rasanya kan? Lalu rasa itu saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan seperti itu berarti saya sudah menebar
kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada istri yang sedang saya pikirkan. Maksud ya? Maksud. Siap. Kalau maksud sekarang saya mau bertanya. Kalau maksud sekarang saya mau bertanya. Dan pertanyaan saya tidak banyak, 2 saja. Semisal contoh panjenengan berjalan, kemudian disadari atau tidak disadari, kaki panjenengan tersandung batu sampai berdarah. Bagaimana cara panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada batu itu? Ayo. Dinikmati rasanya. Mau sampai niku matur nuwun piye sih? Tadi bolak-balik diomongi kok. Dinikmati aja biar sakit. Apa nih sing dinikmati? Rasa yang tersentuh tadi. Yang tersandung. Tersandung. Kira-kira yang lainnya juga menjawab seperti itu enggak? Ya sakit, enggak sakit harus kita rasakan, itu kan pemberian dari Romo. Mana mungkin kesandung batu enggak sakit loh. Oh, apalagi sampai berdarah-darah. Udah pasti sakit lah. Nah, gitu. Yang kedua. Pertanyaan saya yang kedua. Suatu ketika panjenengan dibully oleh seseorang, dihina oleh seseorang, atau difitnah oleh seseorang. Bagaimana cara panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada orang yang membuli atau yang memfitnah panjenengan? Diterima bulian itu. Rasa sakit misalnya. Rasa terhina misalnya. Enggak tepat. Diam. Nah, lebih tidak tepat lagi. Serahkan kepada Romo aja. Lebih nggak tepat lagi. Lebih jauh lagi. Apapun dan bagaimanapun rasanya dibully dan difitnah itu dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah wong diomongi berulang-ulang kali kok isih meleset sampai niki piye. Ya. Nah, klik. Ya. Orang perlu neko-neko, cukup nikmati rasanya. Tok. Nggak harus mengeluarkan keringat kan? Apalagi judulnya dibully atau difitnah orang, ya kan? Menikmati rasanya itu kan ekspresinya kan lebih wah kan? Lebih wah kan? Nahan sampai berkeringat. Keren lah. Lah itu. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu macam-macam, cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Selesai. Apanya yang selesai? Perhatikan saja. Ketika panjenengan memakai sandal dan panjenengan bersedia mau menikmati rasa yang dilahirkan oleh sentuhan kaki panjenengan dengan sandal, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, perhatikan apa yang terjadi. Ini ilmu luar biasa loh Mas. Luar biasa ini. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Luar biasa. Panjenengan praktek tapi panjenengan tidak memperhatikan hasilnya. Maka panjenengan putus nyambung di dalam praktek. Soalnya nggak tahu hasilnya sih. Nggak tahu. Nah iya, makanya perhatikan setiap kali praktek, perhatikan hasilnya. Jadi jangan cuma praktek toh. Praktek orang no hasilnya, praktek orang no hasilnya. Angen-angenin jenengan nanti bosen karena nggak tahu hasilnya. Ya. Ketika kedua kaki kita menggunakan sandal, sentuhan kaki dan sandal itu akan melahirkan rasa atau menciptakan rasa, dan kita mau bersedia menikmati rasa yang dilahirkan oleh sentuhan kaki dan sandal dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Bisa menikmati, ucapkan matur suwun Romo. Lalu perhatikan apa yang terjadi selama jenengan pakai sandal itu loh. Perhatikan apa yang terjadi supaya panjenengan dapat ilmunya. Nah, kalau panjenengan tahu hasilnya, nanti panjenengan semakin semangat gitu loh. Wah, iya. Nah, nanti
mau lagi mengulangi, mau lagi mengulangi, mau lagi mengulangi. Nah, kalau ndak tahu hasilnya bosen. Alah orang no manfaatnya. Ya kan? Sifat jeleknya manusia itu di sini. Kalau ndak tahu hasilnya, dia akan malas. Ini manusia. Tapi kalau tahu hasilnya, semangat. Ini manusia loh. Makanya setiap kali praktek, setelah mengucap matur nuwun, perhatikan apa yang terjadi. Itu ilmu buat panjenengan. Nah, hasil itulah yang nantinya secara otomatis akan memotivasi panjenengan, yang akan menginspirasi panjenengan. Karena kalau panjenengan sudah meninggalkan pesanggeran ini, pulang ke rumah panjenengan, artinya jauh dengan saya kan. Siapa yang akan memotivasi panjenengan kalau bukan lakunya panjenengan sendiri? Nah, hasil dari praktek-praktek ini nantinya yang akan memotivasi panjenengan. Sehingganya di dalam praktek itu jenengan selalu semangat. Wah, mau lagi praktek, mau lagi praktek, selalu mau terus. Nggak ada putusnya. Nah, dengan seperti itu, suci yang panjenengan capai akan terpegang, terpertahankan. Suci yang panjenengan pakai akan menjadi luas, akan menjadi universal, akan menjadi kontinu. Sehingganya mencapai suci tidak sia-sia. Oke. Lah ini nantinya yang akan panjenengan praktekkan di rumah nantinya. Ketika panjenengan patrap samadhi di rumah, ketika panjenengan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, mungkin merantau, dua senjata ini panjenengan. Selagi panjenengan di sini, dua hal ini jenengan praktekkan secara bersungguh-sungguh. Saya ulang kasih contoh ya. Saya kasih contoh ulang ya, supaya panjenengan lebih klik lagi. Ketika muncul keinginan atau kehendak minum wedang, langkah pertama pasti akan terjadi antara sentuhan tangan dengan gelas. Nah, ini sudah melahirkan rasa. Nikmati rasanya. Enteng, berarti wedangnya garis setengah ya. Enteng. Kan artinya kan ada rasanya. Nah, karena ada rasanya dan rasanya bisa kita nikmati, kita tahu seberapa isi gelas ini walaupun dalam keadaan tertutup. Ya. Iya kan? Nek abot, oh berarti si kebak. Lek enteng, oh berarti si sithik. Itu menandakan berarti saya berhasil menikmati rasa yang dilahirkan oleh sentuhan tangan dengan gelas ini tadi. Matur suwun. Perhatikan setelah mengucap matur suwun itu, perhatikan apa yang terjadi selama tangan saya memegang gelas ini, apa yang akan terjadi. Perhatikan terus. Minum. Ada rasanya kan? Nikmati. Kurang gula. Tahu kurang gula kita karena apa? Karena berhasil menikmati kan? Iya. Rasa lidah saya yang menyentuh wedang teh ini bisa kita nikmati, bisa berhasil saya nikmati. Saya pasti tahu wedang teh ini kurang gula apa kebanyakan gula, itu tahu. Karena kalau tahu berarti saya berhasil ya menikmati rasanya wedang teh, itu berarti saya berhasil. Ucapkan matur suwun. Setelah mengucap matur suwun, perhatikan jangan bambu tok. Ya. Jangan tidak peduli, perhatikan supaya panjenengan dapat ilmunya. Oh, nah nanti jenengan semangat, medang lagi. Ora apa-apa entek gulane gak apa-apa. Loh, aja khawatir. Dikarenakan gula bersama teh yang saya minum ini tersempurnakan akibat saya saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, gula saya nggak pernah habis. Paham kan jenengan? Paham. Ini kalau panjenengan praktekkan di rumah kan bojone jenengan pak ngingu tuyul lho, Pak. Kok gulane awake dhewe ora tau entek.
kuwi lho, ilmu yang jenengan harus dapatkan itu maksud saya. Lah lek kono kan jenengan semangat terus sithik-sithik medang kan. Ora bosen medange. Lah nek bar medang wis susi males medang. Kalau medang tetep ngono-ngono wae ora ono asile kok. Tapi kalau ada buktinya dan buktinya kita pegang, kita kan termotivasi. Nah, ini yang saya maksud itu seperti itu. Nah, latihannya itu selama panjenengan gembleng di sini. Lah nanti setelah gembleng berhasil, panjenengan kan pulang. Lah dua hal ini yang panjenengan praktekkan di rumah nanti. Oh keren, jenengan jadi idola rumah tangga, jadi idola tetangga, jadi idola masyarakat. Lek iki jenengan praktekkan. Misal contoh, saya difitnah oleh seseorang. Yang namanya difitnah wis pasti loro ati. Ayo sakit banget ya anti. Nah, rasa kuwi sing dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ketika saya mau menikmati rasanya difitnah dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, berarti saya telah memberikan cinta kasih sayang Romo kepada orang yang memfitnah saya. Perhatikan, jangan bambu apa yang terjadi oleh seseorang yang memfitnah saya itu. Perhatikan, tidak sedikit yang memfitnah saya. Tapi pada akhirnya belajar bareng bersama saya. Nah, karena saya mendapatkan pembuktian itu, saya semakin semangat ketika ada orang yang memfitnah saya, langsung tutup poin, tak nikmati rasanya, tanpa mencari sebabnya. Karena kalau saya mencari sebabnya, muncul fitnah mana? Ya, karena pembuktiannya saya pegang, jadi ketika ada yang memfitnah saya langsung nikmati rasanya. Dan saya perhatikan hasilnya. Iya, hasilnya saya perhatikan. Nah, hasilnya melebihi saudara kandung. Wah, hasilnya saya semakin semangat kan untuk melakukannya. Maksud saya seperti itu. Jenengan juga harus seperti itu maksud saya. Oke. Caranya seperti itu. Tambah semangat. Nah, ini yang yang apa jadinya yang menghibur ini, yang menghibur. Waktunya hujan ngeriwis terus ya. Waktu hujan ngeriwis terus. Namanya manusia hidup kan butuh makan, butuh rokok. Duit ning dompet garek 1 lembar 1.000 rupiah. Cukup. Ambil uang 1.000 rupiah di dompet itu tadi. Ambil, sentuh, kan ono rasane, nikmati rasane. Oh, dadi akeh duite. Nah, Ini Bocor iki mana duite? Karena apa? Karena selembar uang 1.000 rupiah ini kita saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo sehingga selembar uang 1.000 rupiah ini tersempurnakan. Dikarenakan tersempurnakan, selembar uang 1.000 rupiah ini kan mengucapkan terima kasih. Sebagai ucapan terima kasihnya, wah dia menunjukkan anak-anaknya brundul wateng. Ini harus panjenengan buktikan gitu loh. Ini harus panjenengan buktikan ketika praktek. Perhatikan apa yang terjadi. Jangan takut salah, coba. Untuk mendapatkan bukti, coba lakukan. Kalau panjenengan takut salah, tidak mau mencoba, kapan dapat bukti nyatanya? Apa yang saya katakan, cobalah, jangan takut salah. Kalau itu salah, biar saya yang nanggung salahnya. Yang penting panjenengan dapat buktinya. Oke? Kalau gerak-gerik kita itu berkaitan dengan sesuatu yang masuk ke mulut, ya, itu disempurnakan dulu. Semisal contoh, seperti wedang jeneng sira asale saka Rama, duweke Rama. Saiki arep tak balekake maring Rama kanthi sempurna liwat lakuku. Dadi yo migunani kanggo ragaku kanthi tegur rahayu slamet. Nah, baru kita nikmati rasanya. Nikmati rasanya, kalau berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Nggih. Itu kalau gerak-gerik kita berkaitan dengan sesuatu yang kita makan, kita minum, kita hisap gitu. Kalau tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh seperti pakai
sandal, pakai baju dan lain sebagainya, itu cukup dinikmati rasanya saja. Termasuk ketika kita mandi. Bener, klik bener nggih. Oke. Artinya ya ora ono salah. Nganti aku juga rokok neh iki modal. Oh. Saking gak sabare sing mikir njaluk sempurane. Itulah dua rahasia dimensi di dalam lagu suci menuju abadi yang bisa kita gunakan untuk menggenggam dunia seisinya. Praktekkan itu, dapatkan buktinya. Nah, latihannya selama panjenengan ada di sini. Harus mumpuni panjenengan di sini. Agar nanti ketika panjenengan di rumah panjenengan sendiri, panjenengan bisa mandiri. Bisa mandiri, bisa dewasa, sukses. Nah, itu yang bisa membahagiakan saya itu seperti itu. Kesuksesan panjenengan setelah meninggalkan pesanggrahan pesona jagat alit ini, itulah yang bisa membahagiakan saya. Oke. Sederhana kan aslinya? Sederhana. Mungkin ana kalane jenengan lupa sama ponco laku. Nah, itu sing ndadekne ora sederhana. Saking asiknya menang semedi, lali ponco lakune. Saya lupa kalau tadi itu saya sudah pasrah. Lupa. Apapun keputusan Romo sudah saya terima, itu saya lupa saking asiknya semedi. Ya ini yang membuat jenengan sering galegol bokong ini. Ada berapa orang yang manunggal jati malam ini? Yang baru malam ini jangan ikut. Jangan angkat tangan. Yang baru malam ini jangan angkat tangan ya. Ini berarti dari kemarin semua? Ya. Karena panjenengan sudah paham tentang dua rahasia dimensi di dalam laku suci menuju abadi, maka malam ini panjenengan akan saya temani mencapai suci. Tapi nanti setelahnya langsung dipraktekkan ya. Dua hal tadi praktekkan secara maksimal. Karena itu dua senjata panjenengan. Tapi mencapai suci itu mati loh. Piye? Wani. Surat warisan mungkin. Karena suci hanya bisa dicapai oleh hidup kita ya. Kalau hidup kita mencapai suci berarti hidup kita harus meninggalkan jasad kita kan. Nah, hidup kita meninggalkan jasad kita berarti jasad kita mati kan. Nah, wis perjanjian hitam di atas putih saya. Rani siap. Ada wasiat. Masih bojoku ayu yo buen. Matur suwun. Tapi karena itu tanyake. Dirokok. Klik nggih. Klik. Oke, matur suwun. Berarti kadangan kita malam ini cukup dulu nggih. Nanti kita sambung kali lain dengan tema dan menu yang lain pula supaya kita tidak bosan mencerna nggih. Namun intinya masih tetap sama, yaitu tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Tercerahkan kita malam ini semuanya nggih. Matur.